Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama wahana ilmu kita, Muhammad Daud Pinem. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi matematika dengan topik persamaan kuadrat. Materi yang kita sampaikan ini adalah materi dari dasar. Ya, jadi ini merupakan dasar kita untuk menyelesaikan semua persoalan persamaan kuadrat dan persoalan-persoalan dalam topik yang lain yang berhubungan atau penyelesaiannya nanti dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya, jadi pada pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan perdana untuk penyampaian materi per topik dalam matematika. Oke, baik, kita langsung saja masuk pada materi kita. Dalam persamaan kuadrat, yang pertama sekali yang dibahas adalah tentang yang kita sebut dengan bentuk umum. Ya, jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu dituliskan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, ini bentuk umumnya. Ya, ini dikatakan persamaan kuadrat apabila memenuhi dua persyaratan. Ya, ada dua persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang pertama, ya, nilai a, b dan c ini semua harus merupakan bilangan real. Ya, memang dalam matematika secara umum semua bilangan-bilangan yang kita gunakan adalah bilangan-bilangan yang real. Ya, kalau nanti bilangan imajiner itu nanti ada pembahasan tersendiri di materi yang lain. Oke, baik, itu syarat pertama ya. Kemudian syarat yang kedua, bahwasanya a ini, ya, a ini sering kita sebut dengan koefisien x kuadrat, ya. A ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, a tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a sama dengan 0, maka persamaan kita ini nanti tidak lagi menjadi persamaan kuadrat, tapi berubah menjadi persamaan linier. Bisa kita coba ya. Kalau a nya misalnya kita ambil 0, maka 0 kita masukkan ke sini, 0 kali x kuadrat 0 ya. Jadi ini semua 0. Sehingga yang tinggal nanti itu adalah bx tambah c sama dengan 0. Ini bukan lagi persamaan kuadrat, tapi sudah berubah menjadi persamaan linier ya, atau persamaan pangkat 1. Oke ya, ini kita sebut dengan bentuk umum. Sekali lagi, a itu adalah koefisien x kuadrat, b itu adalah koefisien x, sedangkan c yang ada di sini yang tidak mengandung x, ini kita sebut c atau konstanta. Oke, baik, sekarang bentuk umum sudah paham. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya persamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, karena dikatakan kuadrat, ya, hal tersebut dikarenakan dia berpangkat 2. Ya, jadi kalau suatu persamaan dalam bentuk persamaan kuadrat berpangkat 2, maka otomatis akar-akar, ya, atau nilai x yang memenuhi pun di sini nanti ada 2. Ya, kita sebut yang memenuhi itu adalah x1 dan x2. Jadi x1 dan x2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, yang artinya kalau nilai x1 ini kita ganti ke x yang ada di sini, maka persamaan ini akan memenuhi, ya, sama dengan 0. Demikian juga dengan kalau nilai x2 kita masukkan ke dalam x ini, maka nanti persamaan ini akan dipenuhi. Artinya memenuhi persamaan ini, hasil dari ini semua nanti harus sama dengan 0. Itu yang dikatakan dengan akar-akar, ya. Kemudian adapun cara untuk mencari akar-akar dalam kasus persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Cara yang pertama yang sering kita gunakan adalah faktorisasi. Ya, kita akan bahas faktorisasi ini, aplikasinya langsung ke contoh biar lebih paham. Ya, jadi yang pertama dengan cara faktorisasi. Ya, kalau bentuk umum persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka proses faktorisasi ini nanti untuk mencari akar-akarnya kita gunakan dengan 2 cara, ya, atau 2 keadaan. Ya, itu tergantung kepada nilai a di sini ya. Solusinya kita ambil, kalau a nya sama dengan 1, nanti dia punya solusi tersendiri. Kalau a nya tidak sama dengan 1, juga tidak 0 ya, maka juga mempunyai solusi tersendiri. Ini kita pisahkan. Ya, baik, kita ambil contoh untuk persamaan kuadrat yang a nya sama dengan 1. Ya. Jadi kita ambil sebuah persamaan kuadrat ya. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0 adalah.
Tapi kali ini kita ingin mencarinya itu dengan menggunakan metode faktorisasi. Dan di sini kita perhatikan koefisien X kuadratnya adalah 1 ya, berarti A nya sama dengan 1 ya. Berarti solusinya adalah kita tuliskan terlebih dahulu persamaan kuadratnya seperti ini ya. Lalu tugas kita adalah kita perhatikan A nya adalah 1, B nya berapa? 7, C nya 10. Demikian ya. Nah, jadi kita faktorkan. Cara memfaktorkannya itu nanti adalah yaitu dengan cara bisa kita tuliskan di sini. Kita buat nanti dulu perkalian 2 tanda kurung seperti ini. Ya. X. Nah, seperti ini ya. X sama dengan 0. Nah, jadi kalau di sini misalnya sudah diketahui A sama dengan 1, maka tugas kita di sini adalah hanya mencari 2 bilangan ya. Kita cari bilangan di sini berapa, di sini berapa. Kalau ini kita anggap bilangan pertama, ini kita anggap bilangan yang kedua, ya. Nah, jadi tugas kita adalah kita cari 2 buah bilangan yang hasil jumlahnya nanti adalah 7. Hasil jumlahnya 7. Kemudian hasil kalinya adalah 10. Nah, demikian ya. Nah, jadi kira-kira berapa tuh? 2 buah bilangan yang hasil jumlahnya 7, hasil kalinya 10 ya, maka langsung kita peroleh hasilnya adalah 2 ya. Di sini kita peroleh 2, sedangkan di sini satu lagi kita peroleh 5. Nah, gitu ya. Karena kalau kita perhatikan 2 tambah 5 7 positif ya. 2 kali 5 10 positif, maka ini sama-sama positif. Nah, demikian ya. Itu cara mencari faktor untuk kondisi persoalan seperti ini. Jadi di sini nanti kita buat hasilnya seperti ini, X tambah 2 kali X tambah 5 sama dengan 0. Intinya sekali lagi cara menentukan faktorisasi ya. Kalau A nya sama dengan 1, yang di sini B ini adalah hasil penjumlahan 2 bilangan. Sedangkan C ini adalah hasil perkalian 2 bilangan. Ya. Jadi kalau dalam kasus kita ini tadi bisa kita lihat, berarti di sini 2 tambahkan dengan 5 ini sama dengan 7. Sedangkan satu lagi 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, demikian ya. Dan kedua-duanya adalah positif. Maka ini yang kita ambil selanjutnya ya. Seterusnya dalam persamaan kuadrat kalau ada bentuk seperti ini ya, ini perlu kita jelaskan. Ini artinya X tambah 2 itu sama dengan 0 ya. X tambah 2 sama dengan 0, kemudian X tambah 5 ini sama dengan 0. Itu artinya ya. Jadi X tambah 2 sama dengan 0, maka 2 nya kita pindah ke kanan menjadi X sama dengan minus 2. Demikian juga dengan X tambah 5 sama dengan 0, maka positif 5 nya kita pindah ke kanan jadi negatif. Jadi X nya sama dengan minus 5 ya. Ternyata inilah akar-akar yang kita peroleh ya. Jadi X yang pertama atau X1 itu sama dengan minus 2, atau X2 sama dengan minus 5. Dan terserah ya kebalikannya. Bisa juga ini kita anggap sebagai X1 boleh, ini juga kita anggap sebagai X2 bisa ya, tidak ada masalah. Yang jelas akar-akarnya adalah min 2 atau min 5 ya. Ini atau. Maka jawabannya adalah E, min 2 atau min 5. Demikian strategi pertama untuk menyelesaikan persoalan persamaan kuadrat untuk mencari akar-akarnya dengan A ya, nilai A atau koefisien X kuadratnya itu adalah 1. Baik, seterusnya kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat apabila koefisien dari X kuadratnya tadi tidak sama dengan 1 ya. Nah, jadi kita ambil kasus yang kedua, langsung kita ambil sebuah soal. Pada soal ini disebutkan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 9x tambah 7 sama dengan 0 ya. Maka berapakah akar-akarnya tersebut? Kalau kita perhatikan persoalan kita ini, koefisien di depannya adalah 2 ya, bukan 1. Kalau 1 bisa kita selesaikan dengan cara sebelumnya
ya. Jadi kalau koefisiennya 2 atau mungkin 3 atau lebih, maka strategi berikut yang kita lakukan untuk menyelesaikannya, ya. Oke, baik, kita ambil solusi. 2x kuadrat kurang 9x tambah 7 sama dengan 0, ya. Jadi strateginya yang pertama adalah kalikan 7 ini dengan 2. Berarti koefisien x kuadrat 2 ini kita kalikan ke sini. Nah, bisa ya, 2 kita kalikan dengan 7. Nah, sehingga persamaan kuadrat kita ini berubah menjadi x kuadrat kurang 9x tambah 14 sama dengan 0. Itu strategi pertama. Kemudian seterusnya, setelah bentuknya seperti ini, kita coba apakah bisa difaktorkan. Ya, ternyata kalau kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang hasil jumlahnya minus 9, yang hasil kalinya 14. Hasil jumlah minus 9, hasil kali 14. Kita cari dulu hasil kali. Hasil kali 14 adalah 2 dengan 7. Kalau sama-sama positif boleh ya, tapi kalau sama-sama positif hasil jumlahnya positif, sedangkan di sini nih negatif. Maka nilai yang memenuhi itu adalah minus 2 dan minus 7. Makanya di sini kita buat x kurang 2 kali x kurang 7 sama dengan 0. Bisa ya? Oke, coba kita akan coba menyelesaikan persoalan ini. Sekali lagi dengan cara ya, kita buat seperti ini. Berarti di sini x kali ya, perkalian dua buah tanda kurung seperti ini sama dengan 0. Nah, ini tadi sekali lagi 14 ini adalah perkalian dari dua buah bilangan. Berarti 14 itu kan 2 kali 7. Sedangkan 9 adalah 2 tambah 7. Tapi karena di sini negatif, maka di sini pun kita bikin negatif. Makanya di sini dia kita peroleh sama dengan 2, ini sama dengan 7, x kurang 7. Ya, makanya bentuknya seperti ini. Bisa ya? Oke, tidak ada masalah. Tidak terlalu sulit. Baik, seterusnya setelah kita dapatkan hasil pemaktorannya seperti ini, langkah berikutnya adalah sama seperti yang tadi, x kurang 2 ini kali x kurang 7, artinya x kurang 2 sama dengan 0, atau x kurang 7 sama dengan 0. Ya, berarti x nya sama dengan 2, x nya sama dengan 7. Ya, maka strategi yang berikutnya, setelah tadi kita kalikan 7 dengan 2, maka strategi berikutnya adalah dibagikan akar-akarnya ini semua dengan 2. Berarti akar yang pertama ini kita bagi dengan 2, sedangkan akar yang ketiga akar yang kedua x sama dengan 7 pun kita bagi dengan 2, sehingga bentuknya x1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1, atau x2 nya sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5 ya, atau dalam bentuk pecahan 7 per 2 saja. Ya, maka ini adalah hasil yang kita peroleh. Maka jawabannya yang memenuhi adalah E ya, 1 dan 7 per 2. Bisa ya, jadi tidak terlalu sulit. Jadi strategi kamu, kalau koefisiennya itu bukan 1, maka ini kalikan dulu ke depan. 2 kali 7 14. Ya, lalu faktorkan seperti biasa. Ya. Nah, lalu setelah dapat akar-akarnya, tinggal kita bagi dengan 2. Oke, paham ya? Ini strategi yang kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dalam bentuk seperti ini. Oke, baik, seterusnya kita masuk metode kedua. Kalau tadi yang pertama adalah dengan cara faktorisasi, sekarang dengan cara kuadrat sempurna. Ya, untuk kuadrat sempurna kita langsung aplikasikan ke soal saja. Karena kalau kita sampaikan teorinya malah nanti membingungkan ya. Jadi kita gunakan strategi kuadrat sempurna itu untuk sebuah kasus. Misalnya kita ambil contoh 3, x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Ya. Sebenarnya kapan kita gunakan kuadrat sempurna, kapan kita gunakan faktorisasi, ya itu tergantung pertanyaan dari soal. Kalau misalnya di sekolah sering kita disuruh guru itu menyelesaikan persoalan dengan cara ketiga cara ini ya, bisa dengan cara faktorisasi, dengan cara kuadrat sempurna, atau nanti dengan rumus ABC yang ketiga. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin hanya ingin mendapatkan jawaban dengan cepat, ya tentunya strategi yang kita lakukan adalah dengan faktorisasi saja.
Tapi kalau misalnya dengan cara faktorisasi tidak bisa kita dapatkan akar-akarnya, maka kita gunakan cara yang lain. Cara yang lain itu pun biasanya kita gunakan cara yang ketiga ya, nanti yang kita bahas, yang kita sebut dengan rumus ABC. Oke, baik, kita langsung saja. Perhatikan metode kuadrat sempurna dari kasus kita ini. Ya. Jadi kuadrat sempurna itu nanti kita buat solusinya seperti ini. Ya. Dari mana datangnya ini? Ya, kita perhatikan. Strateginya nanti adalah, atau saya tutup saja dulu yang pertama. Kita buat coret-coretnya. Ya, coret-coretnya seperti ini. Ya. Kita buat dulu sebuah tanda kurung seperti ini. Lalu kita kuadratkan, gitu ya. Kemudian bilangan di sini, karena ini koefisiennya adalah 1, maka di sini langsung kita tuliskan X. Nah, demikian ya. Langsung kita tuliskan X. Oke ya, kita ke pen. Lalu setelah kita tuliskan X di sini, ya, lalu langkah berikutnya, di sini ada tanda positif dan negatif, tergantung kebutuhan ya. Tapi karena di sini tandanya adalah positif, maka di sini pun kita buat positif. Oke, itu strateginya. Kemudian di sini ada angka 6. Jadi berapa angka di sini? Angka di sini nanti wajib 6 bagi 2, atau setiap bilangan yang ada di sini bagi 2. Kalau ini kita katakan B, maka di sini nanti selalu bagi 2. B bagi 2. Berarti 6 bagi 2 3. Selalu seperti ini ya. Nah, berarti di sini tambah 3 kuadrat. Bisa paham ya? Jadi X kuadrat tambah 6X. Angka 8 ini belum kita kotak-katik. Jadi seterusnya ya. Jadi seterusnya di sini, kalau nanti misalnya ini kita kuadratkan ya. Ini kan sama dengan X kuadrat tambah 6X ya, tambah 9. Jadi nanti nilai ini ada penambahan 9. Jadi kalau ada penambahan 9, maka nilai ini nanti sudah berbeda ya. Jadi biar angka 9 ini habis, maka ini kita kurangi dengan 9. Seperti itu. Jadi nanti saling meniadakan. Nah, maka nanti tinggal kita tambah dengan 8. Sama dengan 0 ya. Makanya di sini bentuk yang kita tuliskan itu adalah X tambah 3 kuadrat kurang 9 tambah 8 sama dengan 0. Bisa ya? X tambah 3 kuadrat kurang 9 tambah 0. Ini yang kita sebut dengan metode kuadrat sempurna. Ini dalam bentuk kuadrat. Oke, baik, sebelum kita lanjut, kita hapus dulu coret-coret kita itu. Ya, ini ya, kita hapus dulu coretannya. Yang jelas ini adalah langkahnya. Oke, seterusnya kita operasikan konstanta yang ada. X tambah 3 kuadrat kurang 1 ya, min 9 tambah 8 kan min 1 sama dengan 0. Lalu min 1-nya kita pindah ke kanan sehingga menjadi X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Seterusnya pangkat ini ya, kita pindah ke kanan. Artinya sama-sama kita akarkan bagian kiri, akarkan bagian kanan. Ya, berarti nanti akar X tambah 3 kuadrat, kuadratnya hilang ya. Di sini nanti akar 1. Sehingga nanti di sini kita peroleh X tambah 3 sama dengan akar, sama dengan plus minus akar 1 gitu ya. Jadi perlu diingat di sini kalau ada bentuk, kita perhatikan bentuk persoalan seperti ini biar nggak keliru. A kuadrat sama dengan 4. Maka nanti A nya itu sama dengan plus minus akar 4. Nah gitu ya, plus minus akar 4. Jadi nilai A itu nanti adalah bisa nanti positif 2, bisa nanti minus 2. Nah, ini pun sama saja ya, seperti itu. Jangan kamu berpikiran bahwasanya A kuadrat sama dengan 4, maka A nya itu hanya 2. Salah ya, selalu nanti kalau bentuk seperti ini hasilnya adalah plus minus. Tapi kalau misalnya A sama dengan akar 4, langsung seperti ini persoalan, maka ini langsung 2. Nah, bisa ya untuk kondisi persoalan kita seperti itu. Hanya sebagai pemahaman, karena ini dasar sekali, makanya ini perlu disampaikan kepada kita biar nanti ketika kita menyelesaikan suatu persoalan bisa kita tahu langkah-langkah atau strateginya. Oke, baik, seterusnya kita lanjut.
ya. Jadi di sini setelah plus minus 1, maka bisa kita tuliskan konstanta 3 ini kita pindah ke kanan. Ya, berarti X itu sama dengan plus minus 1 kurang 3 ya, karena di sini positif pindah ke kanan jadi negatif 3. Baik, sekarang untuk mencari akar-akarnya, maka akar yang pertama kita ambil ini yang positif 1. Berarti X1 nya sama dengan 1 kurang 3. Sekali lagi ini kan plus minus, artinya minus 1 dan positif 3, positif 1. Jadi kita ambil yang positifnya, maka di sini 1 kurang 3 sama dengan minus 2. Ya, kemudian yang kedua untuk mendapatkan X2 nya kita ambil yang negatif. Jadi di sini negatif 1 kurang 3 sama dengan minus 4. Nah, demikian ya, maka kita perolehlah akar-akarnya itu minus 2 dan minus 4, atau minus 2 atau minus 4. Bisa ya? Oke, di sini serosnya atau ya, bukan dan, tapi tidak apa-apa. Demikian strategi kedua untuk mencari akar-akar dengan menggunakan kuadrat sempurna. Baik, selanjutnya kita masuk pada cara ketiga untuk mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat, yaitu rumus ABC. Biasanya ya, rumus ABC ini kita gunakan apabila dengan cara faktorisasi tidak kita peroleh akar-akarnya dalam bentuk bilangan bulat ya, atau dalam bentuk pecahan sederhana. Maka kita gunakan rumus yang terakhir ya, yaitu rumus ABC. Kalau rumus ABC ini bagaimanapun bentuk persamaan kuadratnya bisa kita tentukan akar-akarnya. Ya, rumusnya adalah X12 ya. Artinya X1, satu lagi X2 itu nanti tergantung kepada plus minusnya ya. X1 nya itu nanti kita gunakan yang tanda plus, X2 nya kita gunakan tanda minus, atau sebaliknya. Ya. Oke, baik, berarti di sini rumusnya min B itulah koefisien X ya, atau B itu adalah koefisien X, sedangkan A koefisien X kuadrat ini ya. Berarti berapa angka di sini itu yang kamu ganti di sini, juga di bawah. Sedangkan di sini C yang ini. Ya, jadi tinggal kita sesuaikan aja posisinya ya. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0 adalah berapa? Kali ini persoalan ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus. Ya, paling tidak tujuannya biar kita paham bagaimana cara menggunakan rumus ABC. Oke, solusi. Ya, kita tuliskan kembali persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Dari sini bisa kita lihat A nya itu adalah 1, B nya 7, C nya 10 ya. Oke, kita aplikasikan ke soal, ke rumus. Berarti X12 sama dengan min 7 ya, B nya 7. Berarti karena di sini menunggu minus, berarti min 7. Jangan tersilap ya. Kalau di soal kita ini nanti adalah minus 7, berarti minus jumpa minus ya. Jadi di sini untuk kasus kita adalah min 7 plus minus akar B kuadrat 7 kuadrat kurang 4 kali A, A nya adalah 1 ini, kali C, C nya 10 per 2 kali 1 ya, berarti 2 kali 1 karena sini A nya sama dengan 1. Baik, seterusnya kita selesaikan yang di dalam tanda akar. Minus 7 plus minus akar 7 kuadrat 49, 4 kali 1 kali 10 40, berarti 49 kurang 40 kali 1 ya. Nah, sini kali 1 jadi 2 saja ya, ini angka 2. Oke, baik, seterusnya 49 kurang 40 9 ya, berarti akar 9. Berarti sini minus 7 plus minus akar 9 per 2. Dan ini kalau kita perhatikan akar 9 itu sama dengan 3 ya, berarti minus 7 plus minus 3 per 2 ya. Lalu seterusnya kita peroleh nilai-nilainya itu X1 kita ambil yang positifnya nih ya. Untuk X1 kita ambil yang positif karena sini kan plus minus, kita ambil yang plusnya. Berarti X1 sama dengan min 7 tambah 3 per 2. Kemudian yang satu lagi ini kita selesaikan dulu ya. Min 7 tambah 3 sama dengan min 4, min 4 per 2 sama dengan min 2. Inilah akar yang pertama. Akar yang kedua kita ambil yang negatifnya nih, negatif
Jadi di sini min 7 kurang 3. Ingat ya, min 3 itu dari negatif yang ada di sini, min 3 per 2. Ya, maka di sini kita peroleh min 7 kurang 3 min 10, min 10 per 2 sama dengan minus 5 ya. Jadi dari sini kita perolehlah akar-akarnya minus 2 atau minus 5. Maka jawaban yang memenuhi adalah E. Ya, demikian strategi yang ketiga untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Sekali lagi perlu ditekankan bahwasanya rumus ABC adalah rumus ya terakhir yang kita gunakan apabila dengan cara faktorisasi tidak bisa kita peroleh akar-akarnya yang bernilai bulat atau pecahan biasa. Ya, demikian, semoga bisa dipahami. Seterusnya kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis akar ya, jenis-jenis akar dalam persamaan kuadrat. Sebagaimana kita ketahui, persamaan kuadrat memiliki dua buah akar ya, memiliki dua buah akar. Sedangkan di sini jenis-jenis akar persamaan kuadrat bergantung pada nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu kita simbolkan dengan D. Formulanya adalah B kuadrat kurang 4AC. Ini sebenarnya sudah kita jumpai ketika kita menggunakan rumus ABC ya, bahwasanya B kuadrat kurang 4AC yang ada di rumus ABC tadi yang kita bahas itu sebenarnya adalah diskriminan atau D. Jadi jenis-jenis akar tergantung kepada nilai D ya. Baik, sekarang kita perhatikan hubungan antara nilai diskriminan dengan akar-akar persamaan kuadrat itu adalah sebagai berikut ya. Bisa kita pahamkan? Ya, di sini kita buat dalam bentuk kolom. Di sini ada jenis akar, di sini ada diskriminan. Ya, jadi kalau di soal nanti disebutkan bahwasanya akar-akar persamaan kuadrat adalah real dan berlainan, maka syaratnya itu nanti ya diskriminannya itu lebih besar dari 0. Ya, sering dalam soal itu disebutkan akar-akar sebuah persamaan kuadrat ini gitu ya, dituliskan persamaan kuadratnya adalah real dan berlainan. Maka tentukan interval dari suatu ya bilangan atau huruf yang terdapat pada persamaan kuadrat tersebut yang ditanyakan nilainya. Ya, nanti kita bahas soalnya. Oke ya, kemudian kalau misalnya jenis akarnya tidak real atau kita sebut juga dengan imajiner, maka diskriminannya kecil dari 0. Ya. Kemudian kalau dikatakan jenis akarnya real dan kembar, pengertian kembar bagaimana? X1 sama dengan X2 ya. Berarti akar-akarnya kembar dan merupakan bilangan real, maka diskriminannya sama dengan 0. Ya, berarti diskriminan sama dengan 0 itu akibat dari akar-akarnya kembar. Kemudian yang terakhir, kalau dikatakan hanya real saja, berarti ini diskriminannya besar sama dengan 0. Berarti real ini bisa dia kita sebutkan adalah berlainan, bisa juga kita sebutkan dia kembar. Maka syarat yang lebih besar dan sama dengan ini kita pergunakan ya, berarti D besar sama dengan 0. Bisa dihafal ya, dan ini harus kita pahamkan. Oke, baik, seterusnya ada persyaratan-persyaratan lain yang terkadang nanti muncul dalam soal, dan kalau itu muncul bisa kita gunakan strategi atau syarat berikut dalam menyelesaikannya ya. Jadi kalau nanti dikatakan X1 dan X2 positif gitu ya. Jadi kalau X1 dan X2 itu positif, artinya akar pertama dengan akar kedua itu positif, maka nanti diskriminannya itu besar sama dengan 0. Kemudian kalau akarnya dijumlahkan, itu pun nanti pasti positif, besar dari 0. Kemudian kalau akarnya ya, akarnya kita kalikan, maka ini pun pasti lebih besar dari 0 ya. Kalau X1 positif, X2 positif, maka hasil jumlahnya positif, hasil kalinya pun positif. Itu pemahamannya ya. Oke, kemudian seterusnya kalau nanti X1 dan X2 nya itu negatif atau kecil dari 0 ya, maka nanti diskriminannya besar sama dengan 0. Ini tadi ketentuan untuk apa? Bahwasanya akar-akar itu adalah real ya, adalah real. Kemudian bisa kembar, bisa berbeda. Kemudian hasil jumlahnya pasti negatif. Negatif tambah negatif ya negatif ya, tentu lebih kecil dari 0. Kalau hasil perkaliannya negatif kali negatif positif, lebih besar dari 0. Ini syarat-syarat yang harus kita penuhi. Karena nanti dalam persoalan persamaan kuadrat, jika ada ketentuan seperti ini, maka ketiga syarat ini harus kita perhitungkan
Ya, tidak boleh salah satu saja, tapi ketiga-tiganya harus kita perhitungkan. Oke, kemudian ketiga, X1 dan X2 beda tanda. Pengertian beda tanda di sini adalah kalau X1-nya positif, maka X2-nya negatif dan sebaliknya. Ya, berarti yang jelas X1 dan X2 beda tanda. Dan tidak sama ya. Namanya beda tanda pasti tidak sama. Maka di sini diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau kita jumlahkan nggak bisa kita tentukan ya, apakah lebih besar atau lebih kecil, tergantung kepada X1 dan X2-nya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi di sini tidak ada syarat. Kemudian kalau perkaliannya ya pasti lebih kecil dari 0 atau negatif, karena positif kali negatif, negatif, atau di sini negatif kali positif, negatif. Bisa ya? Oke, baik. Kemudian yang keempat, X1 sama dengan min X2. Ini namanya berlawanan ya. Berarti kalau X1-nya, berarti kalau X2-nya 2, berarti X1-nya minus 2. Itu artinya berlawanan. Artinya bilangannya sama, beda tanda. Oke, maka diskriminannya besar 0, hasil jumlahnya pasti 0 ya. Hasil jumlah 0. Ya, karena kalau ini tadi 2, ini X-nya 2, X2-nya 2, berarti minus 2. Ya, kurangkan, dijumlahkan negatif dengan positif. Bilangannya sama, tandanya berbeda, maka 0 ya. Hasil kalinya pun pasti nih negatif. Karena satu negatif, satu positif. Baik, seterusnya kalau nanti X1 sama dengan 1 per X2, ini kebalikan ya. Berarti X1 sama dengan 1 per X2, maka diskriminan lebih besar dari 0. Hasil penjumlahannya tidak bisa kita tentukan hubungannya bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita kalikan kedua bilangan ini, hasilnya pasti 1. Ya, berarti X1-nya misalnya 2. Kemudian kalau X2-nya 2, berarti X1-nya setengah ya, setengah kali 2, 1. Demikian ya, ini persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Bisa dipahami ya? Nah, kalau nanti belum paham, coba diulang-ulang lagi videonya ini agar bisa dipahami dengan baik. Karena nanti persyaratan yang ada dalam soal itu, kalau diinginkan dia seperti salah satu dari 9 opsi ini, maka kita harus penuhi syarat-syaratnya. Ya. Oke, ini untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Baik, seterusnya kita akan memberikan sebuah contoh soal penerapan dari jenis-jenis akar ya, jenis-jenis akar. Soalnya sebagai berikut. Persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 2 kali P kurang 4x tambah P sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Ya, di sini ada kata-kata dua akar real yang berbeda. Jadi ini jadi catatan. Ya, batas-batas nilai P yang memenuhi adalah bagaimana? Seperti ini ya. Jadi batas-batas yang memenuhi adalah bagaimana? Nah, jadi kita perhatikan kata kunci di sini adalah kita lihat mempunyai dua akar real dan berbeda. Dipahamkan ya? Kalau hanya dua akar real saja, di sini disebutkan real, berarti kita gunakan ini. Tapi karena di sini ada yang kata tambahan berbeda, berarti adalah real dan berlainan, maka kita gunakan yang ini. Seperti itu ya. Nah, jadi persyaratan yang kita penuhi itu adalah bentuk yang pertama. Jadi kalau bentuk yang pertama yang mengandung tanda sama dengan pada pilihan-pilihan ini kita abaikan saja. Berarti A, D, dan E pasti bukan pilihan. Ya, itu mempermudah. Oke, baik. Untuk menjawab B atau C, ya memang harus kita cari tahu. Baik, kita selesaikan solution. Ya, kita tuliskan dulu persyaratan yang harus kita penuhi. Karena dikatakan memiliki akar yang real dan berbeda, berarti kita gunakan formula atau syarat pertama ini. Berarti D sama dengan B kuadrat kurang 4AC besar dari 0. Paham ya? Seterusnya kita tuliskan persamaan. Nah, seterusnya kita mengacu ke persamaan kuadrat ini. Ya. Di sini rumus kita apa? B kuadrat. B-nya adalah ini ya. Nih. Ya. Ini duanya kita hilangkan negatifnya. Kenapa? Karena dikuadratkan pun nanti hasilnya itu adalah positif. Ya. Jadi sebenarnya dalam penulisan ini bisa kita tuliskan jadi gini ya. Kurung
min 2 kali P kurang 4 X kuadrat. Nah gini ya, kuadrat. Jadi ini minus kuadrat hilang ya, makanya di sini kita tuliskan 2 saja. Bisa paham ya, ini hanya pelengkap saja. Oke, kita lanjut. B kuadrat berarti 2 kali P kurang 4 kuadrat kurang 4 kali A kali C. 4, A nya berapa? 2, C nya adalah P. Nah, dipahamkan ya, jangan tersilap dalam mengambil nilai A, B, dan C. Kita tetap mengacu ke bentuk umum persamaan kuadrat. Oke baik, ini kita kuadratkan 2 kuadrat, kita peroleh 4 ya, maka kita tuliskan seperti ini 4. Sedangkan P kurang 4 kuadrat ini 2 kuadrat, P kurang 4 pun kita kuadratkan ya. Maka P kurang 4 kuadrat, P kuadrat. Ingat ya cara mengkuadratkan bentuk seperti ini. P kuadrat kurang 8P. Dari mana 8P? 2 kali min 4 kali P, gitu aja ya. Berarti min 8P tambah 16, min 4 kuadrat 16 kurang 4 kali 2 8 kali P 8P, besar dari 0. Sebelum ini kita kalikan ke dalam, biar tidak terlalu rumit, kita bagi 4 saja dulu semua, karena ini semua bisa dibagi 4. Jadi yang dibagi 4 itu adalah luar ini aja ya, yang dalam ini jangan, karena 4 ini sudah merupakan milik yang ini. Jadi cukup ini aja kita bagikan 4. Sehingga yang tinggal adalah P kuadrat kurang 8P tambah 16. Ini kita bagi 4 juga, ini kod ya. Jadi min 2P besar dari 0. Kemudian dari sini P kuadrat kurang 10P ya, dari sini min 8P min 2P min 8 dengan min 2 min 10 ya, min 10P plus atau tambah 16 besar dari 0 ya. Maka ini bagaimana? Ya inilah kita faktorkan ya. Jadi dari sini kita dapat hasil jumlahnya minus 10, hasil kalinya 16. Tentunya minus 2 dengan minus 8. Makanya di sini minus 2 minus 8. Yuk kita kalikan ya. Min 2 kali min 8 16. Min 2 tambah min 8 min 10. Nah, demikian ya. Ini sekaligus mengingatkan kita untuk mencari akar-akar. Oke baik, seterusnya perlu kita ingat bahwasanya dalam pertidaksamaan ya, kalau tanda di sini lebih besar, ini hanya trik cepat aja ya. Sebenarnya kalau kita belum belajar garis bilangan, biasanya kita sampaikan dengan trik cepat seperti ini aja. Jadi di sini akar-akar itu P-nya itu kan sama dengan 2, P-nya sama dengan 8. Dan ingat kalau tandanya di sini lebih besar, maka langsung aja kita buat nanti P-nya itu lebih kecil dari bilangan yang terkecil, atau P-nya itu lebih besar dari bilangan yang terbesar. Jadi P kecil dari bilangan yang terkecil 2, atau P-nya lebih besar dari bilangan yang terbesar 8. Nah demikian ya. Maka jawaban yang memenuhi adalah bola B.